Halo adik-adik. Halo teman. Selamat Halo. hari Minggu. Selamat beribadah. Hari ini kita masih beribadah di rumah masing-masing ya. Hari ini ibadah kita bersama Losarani dan ditemani oleh teman-teman kalian. Ada siapa? Adel. Siapa? Jan. Ya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih untuk kasih penyertaan-Mu. Engkau masih memberikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beribadah kepada Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, meskipun kita ibadah di rumah, adik-adik tetap harus bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi terang dimanapun kita berada. Terang di rumah, terang di sekolah, maupun terang dimanapun kita berada. Mari kita menyanyikan lagu pujian Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang jadikanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Adik-adik tadi sudah memuji nama Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sebelumnya, adik-adik dapat memberikan persembahan sebagai ucapan syukur adik-adik kepada Tuhan dengan diiringi lagu Meskipun Jatuh. Mari kita memujinya. Meskipun jatuh, dipukuli orang,
hidupku. Yesus tetap nomor satu, kayu salib banggaku. Kemana-mana pun aku pergi, kemana-mana pun aku pergi, kemana-mana pun aku pergi. Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku, Yesuslah hidupku. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Tadi adik-adik sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Saatnya adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa dulu. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang istirahat hingga bangun di pagi hari ini dengan kondisi yang sehat. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan saatnya kami mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, supaya boleh kami mengerti akan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, minggu yang lalu adik-adik sudah belajar mengenai beribadah kepada Allah dengan nyanyian pujian. Minggu ini akan belajar kita mendengarkan firman Allah atau firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Allah? Dengan mendengarkan firman Allah, kita akan mengerti kehendak Allah pada kita. Karena Allah berkomunikasi dengan kita sebagai umat yang dikasihinya melalui firman-Nya. Karena itu, pembacaan dan pemberitaan firman Allah sangat penting bagi umat Kristen saat kita beribadah. Nah, adik-adik, sebelum kita buka Alkitab kita, mari kita lihat gambar cerita sebagai berikut. Yosia berumur 8 tahun menjadi raja di Yerusalem. Memerintah selama 31 tahun. Yosia melakukan yang benar di mata Tuhan. Raja-raja sebelumnya dan penduduk Yerusalem melakukan kesalahan. Mereka tidak menjaga dan merawat rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang rusak menandakan mereka tidak takut dan tidak mengasihi Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan dengan membuat patung sebagai sembahan mereka. Di tahun ke-18 menjadi raja, Yosia menyuruh memperbaiki rumah Tuhan. Saat itulah mereka menemukan gulungan kitab Taurat Musa yang hilang bertahun-tahun. Firman Tuhan itu dibacakan di hadapan Raja Yosia. Bagian yang dibaca berisi peringatan Tuhan pada orang Israel yang tidak takut dan tidak mengasihi Tuhan. Raja Yosia sangat sedih dengan mengoyakkan pakaiannya. Lewat nabi perempuan bernama Hulda, Tuhan memberitahu Yosia bahwa ia dan rakyatnya diampuni. Mereka diampuni karena tidak membantah dan sangat menyesal saat mendapat peringatan. Raja Yosia mengajar rakyatnya untuk mau mendengarkan dan melakukan yang baik di mata Tuhan. Ia membacakan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kemudian setelah semua mendengar dan melakukan firman Tuhan, mereka merayakan Paskah bagi Tuhan Allah dengan menyembelih domba, lembu, kambing sebagai korban persembahan pada waktu itu.
Nah, adik-adik tadi sudah melihat dan mendengarkan sebagian dari kisah Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita. Perjanjian Lama Dua Tawarik pasal 34 dan pasal 35 ayat 1 sampai 19. Di sini diceritakan Raja Yosia diangkat jadi raja di usia 8 tahun. Wow, 8 tahun menjadi raja. Seusia adik-adik di kelas tengah, usia 8 tahun. Andaikan adik-adik jadi raja, apa yang adik-adik lakukan? Tentunya adik-adik akan bermain sesuka hati. Adik akan malas belajar, bermalas-malasan, dan lain sebagainya. Tidak dengan Raja Yosia. Raja Yosia harus memerintah rakyatnya, bangsa Israel, selama 31 tahun. Ia seorang raja yang melakukan kehendak Tuhan. Ia masih muda, mencari Allah Daud, bapaknya leluhur. Ia mentahirkan, menyucikan Yehuda dan Yerusalem yang telah jadi reruntuhan. Ia merobohkan segala misbah penyembahan berhala dan menghancurkannya. Kemudian Yosia menyuruh membangun kembali rumah Tuhan seperti waktu Raja Salomo membangunnya. Nah, di saat membangun rumah Tuhan, ditemukanlah gulungan kitab Taurat Musa yang lama tidak dibacakan. Nah, yang menyebabkan bangsa Israel lama tidak mendengarkan firman Allah, sehingga menjadi bangsa yang jahat dan melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Setelah gulungan firman Allah dibacakan Raja Yosia, Raja Yosia mengajak kembali bangsa untuk menyembah Allah, mengasihi Allah dengan membaca, mendengarkan, merenungkan, dan melakukan firman Allah. Jadi, dengan mendengarkan firman Allah akan mengubah sikap manusia yang tidak baik menjadi baik. Adik-adik bila punya kitab, jangan disimpan ya, harus dibaca dan didengarkan. Selanjutnya mari kita buka pasal yang ke-35. Setelah Raja Yosia mengajak bangsanya kembali menyembah Allah, Raja Yosia beserta rakyatnya merayakan Paskah. Nah, dari kisah Alkitab tentang Raja Yosia ini apa yang kita petik adik-adik? Yaitu kita harus sering-sering mendengarkan firman Allah supaya dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Karena firman Allah akan menuntun kita kepada kebenaran. Oke adik-adik, tadi sudah membaca kitab Perjanjian Lama 2 Tawarik 34 dan 35. Sekarang adik-adik ada ayat hafalannya ya. Kita buka Mazmur 100 pasal 4. Mazmur 100 pasal 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Di situ tertulis gerbangnya.
pintu gerbangnya dan ke dalam pelatarannya. Itu menunjukkan bait Allah. Dan Kristus adalah bait kita. Dan sekarang kita beribadah dan memuji Allah di dalam Kristus. Nah, adik-adik, ayat hafalannya ditulis di buku tulis, ditulis indah ya adik-adik 2 kali. Kemudian difoto, dikirimkan pada Lose, kemudian nanti akan Lose tukar dengan souvenir. Oke adik-adik, pelajaran sudah selesai. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah memberi kesempatan kami mendengarkan firman Allah dan kebenarannya. Terus terangi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kami melangkah dengan iman, pengharapan, dan sukacita. Jadikan kami anak-anak yang selalu taat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, ibadah sudah selesai. Selamat hari Minggu. Jangan lupa jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.